Oke guys, jadi saya mau cerita tentang buku yang saya tulis, yaitu 69 Strategi Marketing dan Branding, tapi konteksnya bukan jualan. Nah, kamu lihat nih, nggak ada keranjang kuning di bawah ya. So, saya nggak jualan, tapi saya mau cerita tentang buku ini. Saya mau cerita latar belakangnya, kenapa saya membuat buku ini. Jadi gini, pada waktu saya lagi mikirin ya, aduh mau bikin buku tapi buku apa ya. Nah, di sana saya ngeliat bahwa di circle saya paling nggak, di lingkungan saya, itu ada banyak banget orang-orang yang nggak happy dengan pekerjaannya. Orang-orang yang merasa bahwa pekerjaannya tidak membuat mereka menjadi orang yang lebih berkembang. Banyak orang yang terpaksa stay di pekerjaannya meskipun lingkungannya toksik, atasannya nggak baik, pekerjaannya juga bukan sesuatu yang mereka inginkan, work life balance juga nggak ada, tapi mereka terpaksa tetap bekerja di sana. Kenapa? Karena mereka harus bayar biaya hidupnya. Sesimpel itu. Karena mereka harus membayar biaya hidupnya, akhirnya mereka tetap bekerja di pekerjaan yang mereka tidak inginkan. Masalahnya apa sih sebenarnya? Sebetulnya kata kuncinya simple. Kalau mereka bisa menghasilkan uang, tapi tidak harus bekerja di tempat yang mereka sebenarnya tidak sukai, itu akan membuat hidup mereka berubah bumi dan langit. Itu akan membuat mereka menjadi orang yang jauh lebih manusia. Karena gini, saya percaya setiap orang punya panggilan hidup dalam dirinya. Cuman permasalahannya, panggilan hidup ini tidak bisa dikejar, tidak bisa dilakukan. Karena mereka harus spend waktu mereka bekerja di hal-hal yang mereka tidak suka untuk kerjakan sebenarnya. Mereka nggak suka. Nah, tapi mereka harus kerjain. Kenapa? Karena mereka perlu uang. Nah, sehingga solusinya bagi orang-orang ini adalah gimana kalau mereka juga sambil kerja, sambil mulai bisnis sampingan. Ini permasalahan lagi. Seolah-olah punya bisnis itu adalah solusi. Tapi ini jadi masalah lagi. Kenapa? Mau bisnis, perlu modal. Orang-orang ini biasanya 90% ke atas nggak punya modal. Modalnya pas-pasan. Ketika dipaksain mereka ngemodal buat bisnisnya, karena mereka nggak punya basic bisnis, nggak punya skill berbisnis, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, ambiarlah impian itu. Yang ada modalnya habis, waktunya habis, makin capek iya, waktu juga makin habis, akhirnya nggak kemana-mana. Di sana saya berpikir, orang-orang ini sebenarnya perlu apa sih? Anggaplah ini orang yang ini ya, orang yang sebenarnya pengen maju, pengen belajar, pengen sukses, tapi mereka nggak tahu mereka harus ngapain. Mereka nggak ngerti, mereka nggak punya skillnya. Akhirnya setelah saya berpikir, setelah saya merenung, saya mendapat jawabannya. Mungkin jawaban saya salah, mungkin jawaban saya benar, tapi paling tidak jawaban saya adalah semua pengusaha, terutama yang saya ngomong yang UMKM ya, yang masih kecil mulai dari nol, mereka cuma perlu satu skill aja yang akan mengubah bisnis mereka bumi dan langit, yaitu adalah skill jualan. Harus bisa jualan. Gampangnya gini, kalau kamu nggak mau jualan, jangan bisnis. Kalau kamu mau bisnismu besar, kamu harus jago jualan. Kalau kamu nggak bisa jualan, ya susah mau bisnis. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bisnis buat semua orang, ya buat semua orang yang mau jualan. Bisnis itu bisa sukses buat semua orang, benar buat semua orang yang jago jualan. Makanya akhirnya saya buat buku ini. Strategi marketing dan branding, karena ini adalah cikal bakal orang jago jualan. Saya simpel itu, motivasinya itu aja. Nah, lalu kemudian awalnya saya berpikir gini, saya pengen bikin buku ini, saya nggak cari untung, saya mau kasih aja, saya bagiin. Permasalahannya tahu nggak apa? Banyak orang yang kemudian mentalnya gratisan, akhirnya ketika saya kasih buku ini, jangankan dihabisin bacanya, dibuka dari plastiknya pun tidak. Oh, saya udah lihat puluhan. Saya udah kasih banyak banget buku ini. Nah, permasalahannya seperti itu. Tapi kemudian ketika saya rubah pendekatannya, jadi saya jual, akhirnya mereka mulai itu, mereka baca. Kenapa? Karena mereka udah keluar duit, pengen balik modal dong. Kita ngomongin bisnis itu kan harus ada return on investment. Ketika mereka membayar buku ini, lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka baca. Cuman ada masalah lagi. Ketika mereka udah baca, mereka nggak tahu mulai dari mana. Teman-teman ini nggak ngerti mulai dari mana. Karena ya memang basicnya bukan pengusaha, basicnya bukan pebisnis, nggak biasa mencari peluang bisnis. Itu oke, itu normal banget, wajar banget. Akhirnya saya rubah lagi pendekatannya. Saya kasih harga buku ini 100.000. Oke, saat ini harganya 100.000. Dan saya kasih komisi untuk affiliate itu sangat besar, 60%. Kenapa 60%? Jadi gini, artinya adalah ketika ada orang, misalnya kamu jadi affiliate buku ini, kamu jualan bukunya,
Orang beli dari kamu harga 100.000, masuk kantongmu bersih 60.000. Sesimpel itu. Saya dapat lebih kecil, saya dapat 40.000. Kenapa ya? Memang nggak nyari untung tujuannya. 40.000-nya buat apa? Buat packing, buat ngebayar orang yang packing, buat bayar cetak bukunya. Kalaupun ada lebih-lebih dikit, itu adalah buat nyetak buku lebih banyak lagi, tabungan buat nyetak lebih banyak lagi, karena demand-nya sangat tinggi sekali. Seperti itu. Jadi bergulir terus. Nah, di sini saya ngelihat akhirnya teman-teman yang ngejual buku ini, mereka dapat 60.000 masuk kantong. Nah, 60.000 tuh buat apa? Sekarang mindsetnya gini. Kamu adalah orang yang baru mau mulai bisnis. Kamu orang yang baru mau mulai dari nol. Oke? Bayangin kalau misalnya kita mau bikin sebuah bisnis, kita perlu modal. Bisnisnya buat apa tuh? Modalnya buat apa? Misalnya buat ads, buat iklan. Dari mana uang itu? Ya dari komisinya. Komisinya saya kasih besar supaya teman-teman yang mau jadi affiliate itu bisa mencetak resellernya sendiri. Teman-teman yang mau jadi affiliate itu bisa mencetak sub reseller, bisa punya budget buat ads, buat iklan. Bayangin kalau misalnya gini, harga buku 100.000, komisinya 10%. Jadi setiap kali penjualan kamu cuma dapat 10.000. Biaya iklannya aja untuk dapetin satu customer misalnya 11.000. Yang happy adalah yang bikin buku, affiliate-nya kembang kempis. Nah, tapi kalau misalnya di buku ini saya bikin komisinya 60.000, komisinya lebih gede daripada yang nulis. Lebih gede, artinya apa? Kamu bisa punya budget buat iklan, budget buat promosi. Nah, di sanalah sebenarnya peluang bisnismu terbuka. Makanya kemudian saya bilang, kalau orang mau punya bisnis, baca buku ini, lalu kemudian prakteknya gimana? Jualan aja buku ini dulu. Setelah jago jualan buku ini, kamu mau cari barang yang lain, silakan. Kamu mau jualan barang apapun yang ada di marketplace atau mau create barang sendiri karena dari komisinya kamu udah punya modal buat bisnis, silakan, it's okay. Jadi saya harap buku ini dimaksimalkan karena buku ini benar-benar walk the talk dari saya untuk bantu teman-teman yang serius mau punya bisnis. Tapi kalau yang mentalnya masih maunya gratisan, mentalnya masih jualan susah ya, jualan bukunya susah ya. Nah, kamu lihat ini buku udah laku berapa. Nah, itu teman-teman affiliate tuh 99% penjualan tuh dari teman-teman affiliate sebenarnya. Artinya buku ini bisa dijual, buku ini ada marketnya. Buku ini memang bisa dijual selama kamu ngerti gimana caranya. Mau belajar gimana caranya, baca buku ini. Sesimpel itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Sekali lagi saya nggak ada niat jualan, nggak ada keranjang kuning di video saya, it's okay. Karena saya mau sharing supaya teman-teman bisa lebih meningkatkan hidupnya secara finansial. Teman-teman bisa berbisnis, punya mental pengusaha, bukan mental gratisan. Teman-teman punya mental pengusaha dan mudah-mudahan buku ini bisa menjadi jalan untuk teman-teman meng-create jiwa entrepreneurship dalam diri teman-teman semuanya. Dan teman-teman bisa menjadi seorang pengusaha yang jauh lebih sukses ke depannya. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.